Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, jumpa lagi bersama Harmoni Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Sahabat Harmoni, dalam surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan beberapa kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dari ayat tersebut, salah satu kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT dan termasuk perbuatan yang keji adalah meminum khamar atau meminum minuman yang memabukkan. Biasanya memakai bahan alkohol sebagai bahan dasarnya. Lalu sebenarnya sahabat Harmoni tahu nggak mengapa alkohol yang dijadikan sebagai bahan dasar utama minuman khamar jelas diharamkan oleh Allah SWT? Padahal, alkohol tak hanya digunakan pada minuman, namun juga untuk pengobatan, campuran makanan, bahkan sebagai campuran parfum. Hal ini membuat kita mau tidak mau harus bersentuhan dengan alkohol. Nah, bagaimana sih sahabat Harmoni menanggapi hal ini? Coba kita tanya langsung. Sedikit sih Mbak, 80. Saya kurang tahu Mbak. Batasannya 0% kayaknya. Karena itu dapat memabukkan, kan itu kehilangan kesadaran. Jadi orang yang mengkonsumsi alkohol itu bisa kehilangan kesadaran dan dia tidak tahu apa yang dia kerjakan itu benar atau tidak. Selama makanan dan minuman itu memabukkan, itu haram karena merusak akal pikiran. Jadi orang tersebut nggak bisa berpikir dengan jernih, cenderung berbuat maksiat. Diharamkan karena yaitu selain merusak tubuh ya bisa memabukkan, kan efeknya itu kalau misalnya orang mabuk itu kan bisa mengganggu lingkungan ya, misalnya ada pembunuhan seperti itu kan, itu dari itu karena dia nggak sadar gitu. Boleh, menurutku boleh. Kenapa? Soalnya aku make Mbak. Iya. Nah itu saya dengar itu ada kadar yang diperbolehkan, tapi cuma saya kurang tahu berapa boleh, asal memang itu kadarnya memang diperbolehkan. Nah itu saya mendengar satu ceramah itu katanya itu najis ya masuknya, ya jadi nggak boleh. Sahabat Harmoni ternyata masih ragu ya soal kadar penggunaan alkohol yang masih boleh digunakan. Daripada bingung, mending kita tanya langsung ke Ustadz Dahlan. Jadi perlu dibedakan antara khamar dengan alkohol. Jadi alkohol itu kan zat kimia, ya. Sedangkan khamar itu minuman yang di dalamnya ada alkohol. Kira-kira seperti itu. Nah, memang unsur utama yang membuat khamar atau miras istilah kita. Khamar itu miras, itu kan unsur utamanya adalah alkohol, ya seperti itu. Sebenarnya alkoholnya bahan kimia biasa aja. Yang di Al-Quran yang diharamkan itu adalah khamar ya, bukan alkohol. Ini harus dibedakan. Saya contohkan begini. Dunia kesehatan itu dokter kalau mau nyuntik kan dikasih alkohol, itu bukan miras, bukan khamar gitu ya. Kalau kan ada whisky misalnya, vodka, bukan itu yang dipakai kan? Nah, itu contoh seperti itu. Jadi yang diharamkan itu adalah khamar, bukan alkohol. Padahal tidak ada satupun ayat Quran maupun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa alkohol diharamkan.
Bahkan di zaman sahabat Nabi pun istilah ini belum dikenal. Bila dicermati, larangan yang ada adalah mengkonsumsi khamar. Dalam banyak kasus, alkohol dan khamar sering disamakan. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan khamar di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut, setiap yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan kita sehari-hari seperti dalam disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai khamar. Oleh karenanya, pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, alkohol juga digunakan ataupun terkandung untuk pengobatan, makanan, bahkan parfum. MUI pernah menemukan tape dan bir yang mengandung alkohol 0%. Lalu apakah tape ataupun bir yang mengandung alkohol 0% ini tergolong halal? Ternyata, meskipun mengandung alkohol 7 hingga 10%, tidak ada satupun pihak yang melaporkan bahwa tape memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape hukumnya halal dikonsumsi. Begitu pula dengan buah-buahan yang mengandung alkohol tinggi dengan kadar 4 hingga 8%, seperti lengkeng, sirsak, nangka. Ternyata tidak ada satupun ayat Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan buah-buahan tersebut. Mengapa? Karena ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah banyak, ternyata hal tersebut tidak menjadikan kita mabuk atau kehilangan akal maupun kehilangan kesadaran kita. Sebaliknya, meskipun ada bir yang mengandung alkohol 0%, tetap dinyatakan haram oleh Komisi Fatwa MUI karena tetap ada unsur memabukkan. Segala sesuatu yang menyerupai suatu produk haram, maka hukumnya haram. Oleh sebab itu, pengimitasian pada produk haram yaitu bir hukumnya haram. Lalu bagaimana adanya bahan alkohol dalam parfum? Seringkali kita menggunakan parfum ketika sholat. Dan salah satu dari persyaratan sholat adalah tidak boleh ada najis di tubuh dan baju orang yang sholat. Alkohol dapat memabukkan dan karena itu haram, dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa barang yang haram dikonsumsi hukumnya najis seperti halnya anjing dan babi. Jika demikian, maka sholatnya orang yang memakai parfum beralkohol apakah menjadi tidak sah? Saya tahu misalnya Syekh Qaradawi itu ketua Persatuan Ulama-Ulama Dunia, beliau salah seorang yang juga memperbolehkan minyak wangi itu dicampur dengan, karena alasannya alkohol bukan khamar gitu. Sama juga alkohol tidak haram gitu. Dia menjadi haram ketika bahan ini dicampur dengan bahan yang lain jadilah miras. Nah, ini yang mirasnya ini yang haram. Nah, seperti itu, walaupun ada juga sekali lagi ulama yang berpendapat tetap nggak boleh. Kalau ingin amannya gimana, ya udahlah pakai minyak wangi yang nggak alkohol juga ada. Ya. Tapi kalau saya ikut pendapat yang memperbolehkan. Walaupun terkadang difungsikan sebagai minuman memabukkan layaknya khamar, akan tetapi kenajisannya tidak merupakan kesepakatan bersama. Atas dasar ini, parfum-parfum yang mengandung alkohol adalah suci. Dengan begitu, alkohol yang digunakan untuk keperluan non-pangan seperti bahan sanitasi dalam dunia laboratorium dan kedokteran masih diperbolehkan. Komisi Fatwa MUI juga masih membolehkan pemakaian alkohol sebagai pelarut dalam dunia pangan, selama tidak terdeteksi di dalam produk akhir bahan makanan tersebut. Contohnya adalah penggunaan alkohol sebagai pelarut dalam melarutkan bahan-bahan perasa. Syarat yang dikemukakan Komisi Fatwa MUI adalah alkohol tersebut bukan berasal dari fermentasi khamar dan alkohol tersebut diuapkan kembali hingga tidak terdeteksi dalam produk akhir. Nah, itulah bahasan seputar alkohol sahabat Harmoni. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.